warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bapak mengajar. Aduh, kamu dari mana nih? Kantin, Pak. Dari kantin. Iya. Udah, dia masuk kelas ini. Kenapa masih di kantin aja? Selamat, Pak. Sudah masuk. Boleh, Pak. Tapi sebelum minum, Pak. Ya nggak apa-apa. Jangan minum di kelas ya, bukan Pak. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bapak mengajar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini kelas 9 semester 2 ya. Iya, Pak. Jadi untuk materi saat ini yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini Bapak absen. Hafiz, Iya Pak. Zulkifli, Iya Pak. Oza, Hadir, Pak. ada semua ya. Iya. Pak. Oke, selanjutnya tadi sudah kenalan juga. Di sini Bapak akan membawakan materi pada hari ini yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa. Jadi Bapak akan sedikit menjelaskan ya untuk materi pada hari ini yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa dan keberhasilan syiar agama di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agama itu sendiri, akan tetapi lebih penting bagaimana ajaran itu disampaikan kepada calon pemeluknya. Di Indonesia syiar agama termasuk proses yang unik, menarik sekaligus cukup dinamis. Meskipun sudah berlangsung berabad-abad, sepertinya yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo masuk ke Jawa melalui akulturasi budaya Jawa dengan Islam dan yang menghasilkan budaya Islam, budaya Jawa bernuansa Islami. Tolong Hafiz jangan main HP dulu ya, nanti buat ini. Apa enggak nanti ini Bapak ini ya Bapak kirim materinya biar bisa dibaca di HP-nya masing-masing Bapak. Ini Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya. Iya Pak. Buat materi tradisi dan budaya Islam Jawa. Ya, udah Bapak kirim, udah masuk ya? Iya Pak. Udah masuk. Selanjutnya itu ini kamu dari mana lagi? Bapak saya bilang. Dari mana kamu? Bisa dengar sini. Oh iya Pak. Sudah masuk. Dan selanjutnya sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan biasanya dimulai dengan bacaan mantra-mantra. Namun setelah Islam masuk ke Jawa, selamatan dikemas Islami. Seperti ya, Itu contoh mantra-mantra seperti apa, Pak? mantra-mantra itu seperti kayak apa sih namanya? Budaya agama Hindu Buddha gitu. Kan pada zaman dahulu itu kan agama yang pertama masuk ke Indonesia itu agama Hindu dan Buddha sebelum agama Islam itu. Jadi kalau mantra-mantranya ya Bapak juga kurang tahu ya, karena itu menurut agama mereka masing-masing. Dan untuk setelah Islam masuk ke Pulau Jawa, itu mantra-mantra yang kebudayaan agama Hindu Buddha tadi berubah menjadi Islami gitu. Contohnya seperti tahlilan, pengajian, gitu. Tradisi Jawa juga bernuansa Islam yang masih terpelihara hingga saat ini. Nah, contoh yang pertama ini tadi itu tahlilan. Tahlilan itu seperti apa sih? Tahlilan itu seperti apa, Bis? Yasinan Pak. Yasinan, benar. Jul, gimana tahlilan? Apa itu tahlilan? Yasinan, Pak. Yasinan juga. Jadi di sini Bapak menjelaskan ya. Dan tahlilan itu upacara kenduri atau selamatan ya. Benar sih seperti yasinan seperti yang disebutkan kawan kita tadi Hafiz ya.
selamatan untuk berdoa kepada Allah SWT dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya. Diikuti kalimat-kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan tasbih subhanallah. Biasanya diselenggarakan sebagai upacara syukur kepada Allah SWT atau disebut dengan tasyakuran. Mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100, bahkan sampai ke 1000 dan haul atau tahunan. Tradisi ini juga berasal dari kebiasaan orang Hindu Buddha yang tadi disebutkan oleh saudara Oza tadi. Seperti kenduri itu tadi, karena Islam masuk ke Pulau Jawa jadi berubah menjadi tahlilan. Yang kedua yaitu sekaten. Sekaten itu upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta atau disebut dengan Maulud atau Muludan. Selain itu, Maulid sekaten diselenggarakan pula pada bulan besar Zulhijjah. Pada perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Jogja dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal. Tradisi ini dipelopori oleh Sunan Bonang. Ya, karena Sunan Bonang membuat syair lagu berisi pesan tauhid dan setiap bait lagu diselingi pengucapan 2 kalimat syahadat atau disebut dengan syahadatain. Kemudian berubah menjadi sekaten. Yang ketiga itu Grebek Maulud. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulid Nabi. Pada malam tanggal 11 Rabiul Awal, Sri Sultan beserta pembesar Keraton Jogja hadir di Masjid Agung. Dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi dan ceramah agama. Untuk materi ini itu bisa kalian lihat juga di HP ya, udah Bapak kirim tadi. Nah, yang keempat ini takbiran. Ini di sini Bapak sedikit aja menjelaskannya ya. Karena sudah Bapak kirim materinya, tinggal dipelajari, dilanjutkan untuk mempelajarinya. Yang keempat itu takbiran. Takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal. 1 Syawal atau Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola ataupun berkeliling kampung. Disebut dengan takbir keliling. Yang kelima, penanggalan Hijriah. Masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Jadi agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Di sini ada contoh seperti penanggalan Jawa. Bisa dilihat ya di materinya. Penanggalan Jawa. Yang pertama itu Muharram, yang kedua Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Lanjut ya. Yang keenam itu grebek. Grebek adalah sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Jogja oleh Sultan Hamengkubuwana yang pertama. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Jogja diselenggarakan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali itu dibagi menjadi 3 tahun sekali. Yang pertama itu Grebek Pasa atau Syawal, diadakan setiap tanggal 1 Syawal, bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang kedua, Grebek Besar, diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu Grebek Maulud, setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh itu sekaten. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton.
pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Tradisi ini sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang kedelapan, selikuran. Selikuran itu tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Tradisi tersebut masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan Jogja. Selikuran berasal dari kata selikur atau 21. Perayaan tersebut dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang menurut agama Islam Lailatul Qadar hadir pada 1 atau 3 akhir bulan Ramadan. Jadi selikuran itu perayaan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Dan selanjutnya itu yang ke-9. Yang ke-9 itu megengan atau dandangan. Megengan atau dandangan dan upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok hari sudah memasuki bulan Ramadan dan semua wajib melaksanakan puasa. Jadi itu kan pada zaman dahulu ya. Sebenarnya bisa kita mengenang tradisi atau melaksanakan tradisi yang dibawakan oleh Wali Songo itu. Nah ini kan bentar lagi kita puasa nih ya, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lagi. Bisa itu kita melaksanakan kegiatan megengan atau dandangan ini. Kita ke masjid gitu kan, berduduk 1 sebelum besok upacara puasanya. Seperti itu. Itu bisa itu kita laksanakan tuh pada bulan Ramadan pada tahun ini ya. Kalau ada yang mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan praktik juga kalau bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Yang ke-10 itu suranan. Suranan adalah penanggalan Islam bulan Muharram. Pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka membagikan makanan khas berupa bubur sura yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang ke-11 yaitu nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar. Nyekar itu dalam bahasa Jawa ya. Dan dalam bahasa Kawi dari kata sadran yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Yang terakhir ini lebaran ketupat. Nah ini seperti puncak pada perayaan hari raya Idul Fitri, lebaran ketupat. Kita makan-makan seperti itu kan, makan ketupat sama keluarga besar gitu ya. Dan lebaran ketupat ini disebut juga dengan Bagda kupat, dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur atau daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Siapa di sini yang bisa bikin ketupat? Jul Pak. Jul bisa Jul? Bisa Pak. Pasti bisa. Kita praktekkan ya. Pertemuan selanjutnya kita bikin ketupat ya. Bisa gitu. Betul. Buat lebaran nanti, buat ininya. Karena kan seminggu atau 2 minggu lagi kita mau puasa, bisa kita laksanakan ya seperti megengan ini atau dandangan kan yang tadi Bapak sebutkan itu.
menabuh beduk di masjid atau di musola. Ya Pak. Kenapa lu ya ketawa-ketawa? Iya Pak. Kita maju ya Pak. Iya, Pak. Oh, juga itu. Iya, nggak apa-apa lah. Kan namanya belajar praktik gitu kan. Nah, untuk yang lainnya itu bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang magelangan ini atau dandangan gitu kan. Karena seminggu atau 2 minggu lagi kita puasa, bisa kita ke masjid gitu. Iya, Pak. Untuk menabuh beduk gitu kan. Ya di sini Bapak mau sedikit bertanya kepada kalian ya. Siapa di sini yang pernah melaksanakan takbiran bulan Idul Fitri? Siapa yang pernah? Oke Pak. Ojak. Ya, Pak. Coba dipraktikan gitu ya, dipraktikan nggak apa-apa kali ya. Ya, Pak. Untuk lafaz takbiran itu seperti apa ya? Praktekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gak apa-apa itu sebagai dari tradisi Pulau Jawa, tradisi Islam di Pulau Jawa itu seperti takbiran. Jadi kita walaupun kita tinggal di Sumatera ya setidaknya kita itu melaksanakan tradisi Islam di Jawa. Gak apa-apa karena orang Jawa itu kalau menurut Bapak banyak sih di Sumatera ini. Jadi nggak kaget walaupun banyak orang Sumatera, orang Jawanya nggak begitu banyak, tradisinya masih ke bawah gitu, tradisi Islam di Pulau Jawanya itu ya kayak tahlilan tadi, terus takbiran. Nah kalau gerbek mulut ini biasanya dilakukan kayak di Bisa ya Pak. desa gitu, di desa yang khusus orang Jawa. Saya banyak Pak. Itu Pak. Iya di desa Japit, ini kan kayak Saya duduk gitu, Pak. kamus di listing gitu kan. Dan itu biasanya di ruang lingkupnya itu ruang lingkup orang Jawa itu biasanya. Gerbong itu baik ya Pak. Iya, kan gerbek mulut kayak buat ini loh, apa namanya? Kapal-kapalan. Iya, kayak buat kapalan. Wayang-wayangan. Ya, isinya itu makanan semua. Makanya Mas saya disebut kan Pak. Gerbong itu Pak. apa? Kalau gerbong takut Pak saya. Oh itu beda, beda lagi tuh beda. Ini gerbek mulut, kalau itu gerbek lain lagi, lain cerita itu. Duduk rumah, Pak. Isinya makanan atau baju, alat-alat dapur gitu kan. Isinya seperti itu, makanya disebut dengan maulid, gerbek maulid itu. Kenceng. Nah untuk penanggalan Hijriah, nah, penanggalan Hijriah ini siapa yang pernah melihat di kalender penanggalan Hijriah ini? Nah, sekarang kalender biasanya ada kan penanggalan Hijriah atau penanggalan bulan-bulan ini Hijriah ini. Siapa yang pernah melihat? Yang di kalender itu kan biasanya kalian ini nggak pernah melihat kalender itu. Ini Pak, kalendernya di HP Pak. Di HP ada nggak di HP? Masih Pak. Ada masih Pak ya. Masehi ya ada di HP ya. Kalau di kalender itu biasanya ada di tanggal ini. Coba sebutkan 3 bulan nih, 3 bulan penanggalan Hijriah yang kalian ketahui lah. Coba. Ya, ada lagi. Ada Muharram, Muharram, Syawal, Ramadan, Dzulhijjah. 3 aja. 3 ya, Pak? Oh ya, cukup. 3 aja yang kalian tahu. Setidaknya kalian sedikit mengetahui gitulah, walaupun tidak semuanya kalian pahami. Gak apa-apa, karena kan kita juga di sini belajar gitu kan.
Dan belajar juga nggak harus di sekolah loh. Sama ibu bapak kalian juga kan banyak kan orang tuanya yang dari suku Jawa kan. Banyak Pak. Tanya-tanya sama orang tuanya gitu, tradisi Islam di Jawa itu gimana. Oke baik, karena waktu sudah habis ya, kita cukupkan saja pertemuan pada kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak infokan lagi di grup WhatsApp ya. Oke Pak. Minggu depan kita pertemuan lagi ya. Siap. Oke, yaudah untuk ketua kelasnya dipimpin loh untuk menentukan. Bisa. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kepada Tuhan Majelis. Baik, terima kasih karena kalian telah kondusif mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.